Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-khobar. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu definisi dari khobar. Nah, di pertemuan sekarang akan menjelaskan tentang pembagian khobar. Khobar itu min haitsun naql, dari segi perpindahan dari satu rawi ke rawi yang lain, terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mutawatir, yang kedua disebut dengan ahad. Kapan khobar itu disebut dengan mutawatir? Khobar disebut dengan mutawatir apabila diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi. Di generasi sahabat diriwayatkan oleh banyak orang. Di generasi tabi'in diriwayatkan oleh banyak orang. Di generasi tabi'in diriwayatkan oleh banyak orang. Sampai pada penulis kitab hadis. Sampai pada penulis kitab hadis. Juga diriwayatkan oleh banyak orang. Maka khobar yang seperti ini disebut dengan khobar mutawatir atau hadis mutawatir. Kemudian apabila khobar ini diriwayatkan oleh segelintir orang, maka disebut dengan khobar ahad atau hadis ahad. Meskipun diriwayatkan oleh segelintir orang ini hanya ada di dalam satu tobakoh. Misal contohnya begini. Di generasi sahabat, khobar ini diriwayatkan oleh banyak orang. Di generasi tabi'in, diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi di generasi tabi'in, diriwayatkan hanya oleh segelintir orang. Maka khobar ini disebut dengan khobar ahad. Jadi kalau khobar itu diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi, maka disebut dengan mutawatir. Kalau diriwayatkan oleh segelintir orang dari setiap generasi atau sebagian generasi, maka disebut dengan khobar ahad. Aqsamul khabari ialah bagian-bagian khobar. Wal khabaru adapun khobar yang qasimuh ialah terbagi apa al khobar ila kismaini pada dua bagian, mutawatirin yaitu mutawatir, wa ahadin dan ahad. Mutawatir ini adalah bertransmisi massa, artinya khobar yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang ditransmisikan oleh banyak orang, oleh massa. Massa ini adalah banyak orang. Wa ahadin, ahad ini artinya yang ditransmisikan oleh segelintir orang. Ahad ini artinya tunggal. Atau kalau diterjemahkan seperti ini. Ahad ini artinya khobar bertransmisi tunggal. Yang dimaksud dengan tunggal artinya segelintir orang. Bukan oleh banyak orang. Fa'ammal mutawatiru, ini sekarang akan menjelaskan definisi dari khobar mutawatir. Fa'ammal mutawatiru, maka adapun khobar mutawatir, fahuwa maka ialah adapun al mutawatir
ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah khobar. Rawahu yang meriwayatkan hu terhadap ma jama'atun, siapa sekelompok orang banyak, atau massa. Jamaah ini bisa diterjemahkan dengan massa. An mislihim, dari semisal atau serupa jamaah, ila akhir isnadi, sampai akhir sanad atau akhir transmisi. Wa yakunu, dan ada mustanadu ilmihim, apa sandaran pengetahuan mereka jamaah, ila samain, ialah pada mendengarkan langsung, au musyahadatin, atau menyaksikan langsung. Ini yang disebut dengan khobar mutawatir. Khobar yang diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi, dan khobar ini berakhir pada sesuatu yang dapat diindra. Artinya, kandungan yang ada di dalam khobar itu harus berakhir pada sama mendengarkan langsung atau menyaksikan langsung. Wayatarotabu, dan berdampak, wayatarotabu berdampak atau berimplikasi, alaihi atas kauni mustanadi ilmihim ila sama'in au musyahadah, annahu ialah sesungguhnya apa al mutawatir, yujibu ialah mengharuskan apa al mutawatir, al ilmah pada pengetahuan pasti, wa yufidu, dan berfaidah atau menghasilkan atau memberikan apa al mutawatir al qat'a pada kepastian, bisidqi matmunihi, dengan benarnya kandungan al mutawatir, dengan benarnya kandungan al mutawatir. Hadis mutawatir itu memberikan pengetahuan yang bersifat pasti, Kandungan dari khabar mutawatir itu pasti benar, dan pengetahuan yang diperoleh dari khabar mutawatir bersifat pasti. Ini. Jadi tidak ada kemungkinan salah atau tidak ada kemungkinan yang lain. Lidzalika, karena itu, annahu yujibul ilma ila akhirih, karena ada mungkiruhu, siapa orang yang mengingkari al mutawatir, kafiron, ialah kufur. Karena khabar mutawatir itu memberikan pengetahuan yang bersifat pasti dan kandungannya pasti benar, maka orang yang mengingkari khabar mutawatir itu adalah kufur. Jadi tidak boleh mengingkari khabar mutawatir. Artinya mengingkari kandungannya. Khabar mutawatir itu kafir. Kemudian hadis mutawatir atau khabar mutawatir itu kan harus diriwayatkan oleh banyak orang di dalam setiap generasi. Nah, apa syaratnya dari al-jamaah atau massa atau banyak orang yang meriwayatkan hadis mutawatir ini? Apa syaratnya? Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil jam'i, di dalam massa atau sekelompok orang, ayyasma'a, apa mendengar, ba'duhum, siapa sebagian al-jam'i, an ba'din, dari sebagian yang lain, wa ayyam tani'a, dan mustahil, at-tawatu'u, apa bersekongkol, ai at-tawafuku, artinya bersepakat, alal kadhibi, atas berdusta, min mislihim, dari semisal atau serupa mereka al-jam'i, dari semisal atau serupa mereka al-jam'i. Jadi harus mendengar langsung dan tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Ini syarat dari massa yang meriwayatkan khobar mutawatir itu. Harus mendengarkan langsung dari generasi ke generasi, dari setiap rawi ke rawi yang lain, itu harus mendengar secara langsung. Dan tidak mungkin di antara mereka ini untuk bersekongkol untuk berdusta. Bersekongkol untuk berdusta itu mustahil, tidak mungkin. Adatan, secara kebiasaan. Ya, bukan aklan, tapi adatan. Kemudian,
Syarat dari khobar mutawatir. Syarat dari khobar mutawatir ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam definisi dari khobar mutawatir. Cuman ini perlu ditekankan kembali, perlu dijelaskan kembali agar ini mendapatkan perhatian lebih. Ya. Kenapa? Karena untuk dikatakan khobar mutawatir itu syaratnya ada dua. Pertama, harus diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi. Yang kedua, khobar mutawatir itu harus berakhir pada sesuatu yang dapat diindra. Artinya, asal muasal dari khobar mutawatir itu harus sesuatu yang dapat diindra, didengar langsung atau disaksikan langsung. Kalau asal muasal dari khobar mutawatir ini adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah sesuatu yang di apa ya dihasilkan dari olah pikir, dari olah pikiran, maka ini tidak disebut dengan khobar mutawatir meskipun diriwayatkan oleh banyak orang. Wa syaratul khabaril mutawatiri, dan adapun syarat khobar mutawatir huwa syaratul khabaril mutawatir ayyakuna ialah ada sanadul mukhbirina apa sandaran orang-orang yang menginformasikan fil ikhbari di dalam menginformasikan mudrokan ialah diketahui, mudrokan ialah diketahui, atau mudrok ini artinya ditangkap atau diketahui ya. Mudrokan ialah ditangkap atau diketahui biihdal hawasi dengan salah satu panca indera. Kal ikhbari seperti menginformasikan an musyahadati makata dari menyaksikan langsung Mekah wal madinati dan Madinah wa baitil maqdisi dan baitil maqdis awil ikhbari atau menginformasikan an akhbarihi tentang informasi-informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anillahi dari Allah Ta'ala mahaluhur siapa Allah al-hasili yang terhasilkan an sama'i khobarillahi dari mendengar langsung informasi Allah minan nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisima'i lafzihi dengan mendengar lafadznya Nabi alaihi ialah atas Nabi as-salatu adapun rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan awil ikhbari atau menginformasikan biwujudi hadal jismi dengan adanya benda ini fi hadal makanil mutlimi di dalam tempat yang gelap ini fi hadal makani di dalam tempat ini al mutlimi yang gelap al hasili yang terhasilkan an lamsihi dari menyentuh an lamsihi dari menyentuh hadal jism fihi di dalam al makanil mutlim fihi di dalam al makanil mutlim fa in akhbaru maka apabila menginformasikan siapa al mukhbirin an amrin tentang sesuatu mujtahadin fihi yang diijtihadi fihi di dalam amar biayastanida dengan bersandal al ikhbaru apa menginformasikan anhu dari amr ilal ijtihadi pada ijtihad falaisa maka tidak ada apa al ikhbar falaisa maka tidak ada apa al ikhbar minal mutawatiri ialah dari mutawatir dari khobar mutawatir li jawazil ghalati karena bolehnya keliru karena mungkinnya keliru fihi di dalam amrin mujtahadin fihi ka ikhbaril falasifati seperti menginformasikannya para filosof bikidamil alami dengan kidamnya alam. Kidamnya alam ini tak berawalnya alam. Menurut falasifah itu kan al-alamu qadimun. Alam itu tak berawal.
Fa innahu maka sesungguhnya apa ikhbaril falasifah anijtihadin khatiin ialah dari ijtihad yang keliru. Fa innahu maka sesungguhnya apa ikhbaril falasifah bikidamil alam anijtihadin ialah dari ijtihad khatiin yang keliru atau yang salah. Jadi syarat dari khobar mutawatir itu ada dua. Pertama harus diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan itu harus berupa informasi yang dapat diindra. Baik didengar langsung dari sumber pertamanya atau disaksikan langsung. Ya, disaksikan langsung. Maka ini baru disebut dengan khobar mutawatir kalau sudah memenuhi dua syarat ini. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.